Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mama dari program studi manajemen. Saya semester 6, umur saya 21 tahun. Dan tujuan saya membuat video ini untuk mengerjakan tugas di kampus. Nah, teman-teman, sebelum aku mulai ke pasar modal, aku akan memberikan tayangan tentang sejarah pasar modal. Tahukah kamu, secara historis pasar modal telah hadir sejauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pada saat itu, pasar modal didirikan untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti Perang Dunia Pertama dan Kedua. Perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia. Pasar modal kembali diaktifkan pada tahun 1977. Pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai intensif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Itu dia tadi penjelasan tentang sejarah pasar modal. Semoga teman-teman ingat. Nah, kali ini kita akan menyimak tentang hal ini. Apa saja sih pasar modal yang ada di Indonesia? Contoh pasar modal yang ada ialah Bursa Efek Indonesia atau yang juga dikenal dengan nama IDX. Ia merupakan penggabungan dari Bursa Efek Jakarta yang berdiri tahun 1977 dan Bursa Efek Surabaya yang dibuka pada 1980. Nah, gimana? Teman-teman mau bisa punya perusahaan pasar modal juga? Kita belajar sama-sama ya. Pasar modal. Menurut OJK, pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dan jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, surat hutang, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek atau surat berharga. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah sebagai sarana kegiatan berinvestasi. Bagi pemilik dana investor, pasar modal bukan hanya sekedar pasar yang terdapat transaksi jual beli. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertahankan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana. Fungsi keuangan, pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah sarana pertemuannya perusahaan maupun institusi lain, seperti pemerintah yang membutuhkan dana dan dari masyarakat yang ingin berinvestasi. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat pasar modal. Pertama, sebagai sarana pendanaan usaha, sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi, sebagai instrumen untuk meningkatkan pendanaan, sebagai indikator, dan sebagai sarana penciptaan tenaga kerja.
Nah, apa saja sih contoh dari instrumen pasar modal? Ada yang pertama, saham, yang kedua obligasi, yang ketiga adalah reksadana. Nah, selanjutnya ada jenis pasar modal. Yang pertama ada pasar perdana, yang kedua ada pasar sekunder, yang ketiga ada pasar paralel. Pelaku pasar modal, emiten, investor, penjaminan emisi, agen penjualan, pialang. Di sini ada lembaga dan struktur pasar modal di Indonesia. Ada otoritas jasa keuangan, bursa efek, perusahaan efek, dan lembaga clearing dan penjaminan. Nah, gimana teman-teman udah paham belum tentang pasar modal? Nah, pasti teman-teman udah gak asing lagi sama namanya pasar modal. Tapi apa sih pasar modal itu? Nah, berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2023 tentang penguatan dan pengembangan sektor keuangan dalam pasal 1 angka 12 menjelaskan bahwa pasar modal adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan A. Penawaran umum dan transaksi efek, B. Pengelolaan investasi, C. Emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, dan D. Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Secara singkatnya, pasar modal adalah tempat bertemunya investor bagi pemilik dana dan perusahaan atau institusi atau emiten yang memerlukan dana atau modal itu sendiri. Ayo, teman-teman tahu nggak di tahun 2023 kalangan pelajar menempati posisi kedua dari jumlah investor pasar modal tanah air dengan jumlah porsi 26,86%. Hebat sekali ya, ini di video. Harta karun kekayaan terbesar yang ada di dunia adanya di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan. Sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Ada uang yang begitu banyak di pasar modal. Kalau saudara tidak tahu tentang pasar modal, sangat disayangkan. Kalau Bapak ingin menjadi orang yang kaya, pasar modal adalah tempatnya. Nah, di sini ada proses kerja pasar modal. Pada gambar di atas merupakan cara kerja pasar modal yang nantinya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang, perusahaan atau emiten. 7 manfaat pasar modal perlu kamu ketahui. Yang pertama, sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam pengembangan usahanya. 2. Sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. 3. Sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di atas keuangan. Yang keempat, salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme. 5. Strategi untuk mempertahankan keberadaan perusahaan dari generasi ke generasi. 6. Menciptakan lapangan kerja atau profesi bagi masyarakat. 7. Sebagai sarana peningkatan pendapatan negara dan sebagai indikator perekonomian negara.
juga teman-teman sudah paham tentang pasar modal. Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum.